Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mudrika Rilvi dari kelas MG510 akan mempresentasikan terkait dengan analisis manajemen risiko terintegrasi pada PT Aneka Tambang. Di sini saya mengambil studi kasus pada perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan pengolahan mineral yang terdiversifikasi. Komoditas utama dari perusahaan ini berupa nikel, emas, boksit, dan perak yang terintegrasi dari eksplorasi, penambangan, pengolahan, hingga pemasaran. Target pasarnya termasuk dari domestik, internasional, dan konsumen emas retail melalui butik emas Antam. Model bisnis yang digunakan yaitu mining based and commodity driven business, pendapatan bergantung pada volume produksi dan harga komoditas global, dan model hybrid yaitu B2B industri dan B2C yang emas retail. Selanjutnya, risiko pemasaran utama pada PT Antam yang pertama terkait dengan fluktuasi harga komoditas, harga emas dan nikel yang dipengaruhi oleh pasar global, suku bunga, dan geopolitik, yang mana ini juga ada high risk, high return sesuai dengan konsep risiko spekulatif yang telah kita pelajari pada sesi 2. Margin perusahaan sangat sensitif terhadap volatilitas harga. Kemudian adanya risiko perubahan perilaku konsumen yang mulai beralih kepada emas digital dan investasi berbasis aplikasi serta preferensi transaksi serba cepat dan online. Yang ketiga terkait dengan risiko kanal digital, yaitu kompetitor fintech dan marketplace yang menjual emas digital, perang harga dan kemudahan akses, serta ancaman disrupsi model bisnis konvensional butik emas. Adapun klasifikasi risiko pemasaran berdasarkan materi klasifikasi risiko, yaitu ada risiko spekulatif dan risiko ekonomi. Yang pertama terkait dengan spekulatif risk, yaitu risiko yang dapat menimbulkan kerugian maupun keuntungan tergantung pada hasil yang terjadi. Pada PT Antam, risiko ini muncul dalam bentuk fluktuasi harga, pergerakan harga nikel yang dipengaruhi supply and demand internasional, juga volatilitas nilai tukar yang mempengaruhi ekspor. Jika harga komoditas naik, maka perusahaan memperoleh keuntungan yang besar. Jika harga turun drastis, margin laba menurun signifikan. Adapun risiko ekonomi, ini muncul akibat perubahan kondisi makroekonomi yang mempengaruhi daya beli dan stabilitas pasar. Contoh pada Antam yaitu terjadinya inflasi global yang menekan biaya produksi, resesi ekonomi dunia menurunkan permintaan nikel industri, serta penurunan daya beli masyarakat terhadap emas retail. Sehingga hal ini berdampak pada penurunan volume penjualan, perubahan pola konsumsi, dan tekanan terhadap cash flow perusahaan. Selanjutnya, dampak risiko pemasaran terhadap risiko SDM, yakni skill gap digital, penurunan motivasi karyawan, dan turnover tenaga ahli. Hal ini termasuk pada risiko operasional akibat faktor manusia yang telah dipelajari pada sesi 1. Selanjutnya, risiko SDM menjadi risiko operasional. Menurut definisi risiko operasional, risiko akibat kegagalan proses internal manusia sistem atau eksternal. Pada Antam, contoh perkembangan risiko yakni kurangnya kompetensi membuat adanya kesalahan forecasting hingga overstock emas. Kegagalan sistem IT mengakibatkan adanya gangguan transaksi pada butik emas. Kurangnya koordinasi mengakibatkan adanya keterlambatan distribusi. Dampaknya produktivitas menurun, adanya gangguan proses bisnis, dan reputasi pun akan terganggu. Lalu bagaimana pengukuran risiko operasional? Yang pertama dari sisi dimensi frekuensi, yakni gangguan sistem IT, ini dikategorikan sebagai risiko moderate, human error ini indefinite. Dari sisi dimensi severity, kerugian kecil ada di skala 2 sampai 3 berupa kesalahan input, dan kerugian besar ada di skala 4 sampai 5 yakni gangguan distribusi nasional. Kategori risiko yakni frekuensi rendah berdampak tinggi, yaitu terjadinya fluktuasi harga yang ekstrim, dan frekuensi tinggi dengan dampak yang rendah terjadinya kesalahan operasional minor. Dampak risiko terhadap keuangan dan risiko kredit. Yang pertama terkait dengan dampak keuangan yaitu terjadinya penurunan laba akibat harga komoditas turun, biaya operasional meningkat, dan potensi cash flow instability.
Risiko kredit yang muncul yakni bisa berupa piutang usaha dari pembeli industri, risiko gagal bayar mitra distribusi, risiko pembiayaan proyek smelter, dan risiko kerjasama pihak ketiga. Selanjutnya, strategi asuransi untuk memitigasi risiko yakni melindungi aset tambang dan pabrik, marine cargo insurance dengan cara melindungi distribusi logistik, business interruption insurance melindungi saat operasional berhenti, liability insurance risiko hukum dan lingkungan, serta credit insurance untuk mengurangi risiko gagal bayar mitra. Sebagai langkah untuk memitigasi risiko, ada baiknya dilakukan diversifikasi asuransi dan risk transfer strategi. Adapun strategi yang digunakan adalah risk transfer, risk reduction, dan risk sharing. Diversifikasi asuransi dapat membantu untuk mengurangi maksimum foreseeable loss, menstabilkan arus kas, dan menjaga keberlanjutan bisnis. Selanjutnya, risiko fintech dan rekomendasi manajemen risiko yang terpadu. Jika Anda menggunakan pembayaran digital, sistem aplikasi emas dan integrasi fintech, maka risiko yang dapat terjadi bisa berupa cyber risk, data breach, fraud digital, dan risiko regulasi OJK ataupun BI. Nah, berdasarkan hal tersebut, rekomendasi manajemen risiko dapat dilakukan dengan cara mengimplementasikan penetapan konteks ISO 31000, mengidentifikasi risiko yang terintegrasi, melakukan pengukuran frekuensi dan severity, melakukan pemetaan risk matrix, monitoring dan audit secara berkala, digital risk governance, dan penguatan SDM berbasis kompetensi digital. Berikut daftar pustaka yang digunakan dalam menyusun paparan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.